Selamat pagi semua. Pagi, Ibu. Ya, Pagi, Ibu. baik. Oh, Pak Iksan. Pak Iksan dari mana ini? Dari Arso kah? Halo. Halo, Bu Leni, halo Bu. Pak Handro, Pak Ahmad, Kak Abner, Jacqueline. Iya, Bapak. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi. Mahasiswa yang teruji. Jacqueline Juliana Irap. Baik, Bapak Ibu dosen. Pagi hari ini kita akan sama-sama menguji skripsi atas nama Jacqueline Juliana Irap, NIM 2170311024020 dengan judul skripsi dampak relokasi pembangunan pasar tradisional terhadap pendapatan pedagang di pasar Mama-Mama Papua, Kota Jayapura. Dengan tim penguji skripsi pertama Dr. Leni Emanalip Esos Dr. Leni Emanalip MSI sebagai ketua, kedua Abner Krey Esos MSI sekretaris, ketiga Christine OI Sanggenafa Esos MSI penguji pertama, Dr. Handro J. Lekito Esos MH pembimbing 1 dan juga sekaligus sebagai penguji kedua, dan M. Iksan Rahmanto S.An MA sebagai pembimbing 2 dan sebagai penguji ketiga. Saudara Jacqueline Irap sudah siap? Masih unmute? Ya, baik. Baik, Bapak Ibu dosen, kita pagi hari ini akan mulai dengan sidang. Jacqueline, Jacqueline, ujian skripsi ini akan kita lalui dalam 3 tahap atau sesi. Tahap yang pertama adalah tahap presentasi. Saudara akan mempresentasikan skripsi yang sudah saudara tulis, yang sudah saudara hasilkan dalam waktu 10 menit sampai 15 menit. Kemudian kita akan masuk pada tahap yang kedua, yaitu tahap di mana para penguji, Bapak Ibu dosen akan mengajukan pertanyaan, masukan, dan juga hal-hal yang lain untuk kelengkapan atau perbaikan dari skripsi saudara. Kemudian tahap ketiga atau sesi yang ketiga adalah pembacaan berita acara ujian skripsi saudara. Baik, Bapak Ibu dosen, waktu tahap pertama ini saya serahkan kepada saudara Jacqueline Juliana Irap untuk presentasikan skripsinya. Waktunya saya persilakan. Selamat pagi buat Bapak dosen pembimbing 1, Bapak Handro Yonatan Lekito, MHAM, NIP 1969 0107 1996 01 1002. Ayo. Judul saya dampak relokasi pembangunan pasar tradisional terhadap pendapatan pedagang di pasar Mama Papua, Kota Jayapura. Next. Bab 1, pasar tradisional. Pasar tradisional terbagi menjadi 2, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Fungsi ekonomi ada 3, yaitu 1. Pasar tradisional merupakan tempat di mana masyarakat dari berbagai lapisan memperoleh barang-barang kebutuhan harian dengan harga relatif terjangkau, karena sering relatif murah dibandingkan dengan harga yang
ditawarkan pasar modern. Dengan kata lain, bahwa pasar tradisional merupakan pilar penyangga ekonomi masyarakat kecil. Yang kedua, pasar tradisional merupakan tempat yang relatif bisa dimasuki oleh pelaku ekonomi lemah yang menempati posisi mayoritas, terutama yang bermodal kecil. Yang ketiga, pasar tradisional merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah lewat retribusi yang ditarik dari para pedagang. Akumulasi aktivitas jual beli di pasar merupakan faktor penting dalam perhitungan tingkat ekonomi baik pada skala lokal, regional, maupun nasional. Fungsi sosialnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, pasar tradisional merupakan ruang untuk saling bertemu muka. Yang kedua, pasar tradisional adalah tempat bagi masyarakat, terutama dari kalangan bawah, untuk melakukan interaksi sosial dan tukar informasi atas segenap permasalahan yang mereka hadapi. Next. Relokasi pasar. Relokasi pasar Mama Papua ini bertujuan untuk menata lokasi perdagangan yang disesuaikan dengan barang dagangannya, sehingga lebih teratur dan tertib. Selain itu, relokasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pedagang di pasar tersebut. Walaupun pemindahan lokasi pasar lama tidak jauh dari lokasi pasar lama, pedagang, namun tetap saja ada perbedaan yang dirasakan oleh para pedagang dan juga masyarakat yang melakukan kegiatan jual beli di pasar tersebut. Rumusan masalah ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana pandangan mama-mama pedagang terhadap relokasi dari pasar lama ke pasar baru. Yang kedua, bagaimana perbandingan pendapatan sebelum dan sesudah adanya relokasi. Yang ketiga, bagaimana dampak relokasi terhadap kehidupan ekonomi rumah tangga 5 mama-mama pedagang. Next. Kerangka konsep. Relokasi. Pengertian relokasi dalam Kamus Indonesia diterjemahkan relokasi adalah membangun kembali perumahan, harta kekayaan termasuk tanah produktif dan prasarana umum di lokasi atau lahan lain. Dalam relokasi adanya objek dan subjek yang terkena dampak dalam perencanaan dan pembangunan relokasi. Relokasi merupakan pemindahan suatu tempat ke tempat yang baru. Relokasi adalah suatu wujud kebijakan pemerintah daerah yang termaksud dalam kegiatan revitalisasi. Revitalisasi adalah suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya berdaya, sehingga revitalisasi berarti menjadi sesuatu dan perbuatan untuk menjadi vital. Sedangkan kata vital mempunyai arti sangat penting atau sangat diperlukan sekali untuk kehidupan dan sebagainya. Pasar tradisional, menurut Brian Berry dalam bukunya Geography of Market, menyatakan bahwa pasar adalah tempat di mana terjadi proses tukar-menukar. Proses ini terjadi bila ada komunikasi antara penjual dan pembeli, diakhiri dengan keputusan untuk membeli barang tersebut. Pasar akan selalu mengalami perubahan, terutama secara fisik, mengikuti perubahan tingkah laku penggunaan. Next. Landasan teori. Dalam penelitian ini saya menggunakan teori yang dianggap paling relevan, ekonomi masyarakat primitif, karya Herskovits.
dalam menganalisis dan mengkaji mengenai dampak relokasi pembangunan pasar tradisional terhadap pendapatan pedagang di Pasar Mama Papua, masih mengandalkan alam sebagai modal utama kegiatan ekonomi. Untuk itu saya menggunakan konsep Hershkovit menemukan bahwa orang Arunta dan Kapauku mengenal konsep keterbatasan waktu dan mereka mampu mengefektifkan penggunaan waktu. Waktu merupakan suatu yang nilainya terbatas dan terdapat di berbagai setting kultural. Metode penelitian selain itu disebut pula bahwa penelitian kualitatif biasanya berbentuk deskriptif dan umumnya memakai analisis dengan pendekatan induktif, dilakukan dengan situasi yang wajar serta data yang dihimpun ialah bersifat kualitatif. Lokasi penelitian ini mengambil lokasi di Pasar Mama Papua karena pasar dijadikan proyek relokasi perdagangan di tengah kota Jayapura. Pasar ini merupakan pasar tradisional yang disarankan untuk menerapkan dan mengadopsi manajemen pasar modern. Pada tahap awal program relokasi dikhususkan pada penataan lingkungan fisik, terutama meliputi penanganan tata ruang sehingga bisa menyerupai pasar modern. Next. Bab yang kedua, Pasar Mama Papua sebelum direlokasi. Lokasi Pasar Mama Papua sebelum direlokasi, Pasar Lama Mama Papua hanyalah berjualan di emperan jalan raya, depan supermarket. Itu pun berjualannya hanya menggunakan alasan karung goni dari tahun ke tahun dan berharapan penuh kepada pemerintah tentang dana otsus yang katanya bisa mengangkat derajat mama pedagang asli Papua. Kondisi pasar mama asli Papua ini sebelum ada relokasi cukup memprihatinkan. Dengan hanya menggunakan karung goni, mama Papua tetap berjualan demi memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari. Pasar Mama Papua sesudah direlokasi, lokasi Pasar Mama Papua saat ini terletak di Jalan Percetakan Ahmad Yani, Distrik Gurabesi, lebih tepatnya di tengah kota Jayapura. Pasar Mama Papua merupakan pasar yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pada Mei 2017 setelah Bapak Joko Widodo merealisasikan janjinya. Next. Bab yang ketiga, dampak relokasi pada harga dagangan. Di sini ada 4 harga dagangan: sayur dan buah, noken, pedagang warung, dan pedagang ikan. Yang pertama, sayur dan buah. Bahwa dampak dari relokasi tersebut tidak terjadi kenaikan atau penurunan harga yang berpengaruh pada jenis dagangan buah dan sayuran pada pedagang, terkecuali buah sirsak yang harganya naik menjadi mahal. Buahnya biasanya terjual dengan harga terjangkau, tetapi kenaikan harganya dikarenakan buahnya susah untuk didapatkan. Jadi pedagang mengambil keuntungan dari buah sirsak tersebut. Harga dagangan yang dijual sebelum dan sesudah relokasi dapat mempengaruhi harga jual dari sayuran dan buah-buahan. Yang kedua, noken. Pedagang noken, harga yang ditetapkan sesuai dengan tingkat kesulitan membuat noken tersebut, hingga dapat dikatakan juga bahwa dampak dari relokasi tidak mempengaruhi tingkat harga pada penjualan noken, dan semua harganya baik di sebelum adanya relokasi dan sesudah, harga dari setiap noken yang dijual relatif sama. Pedagang warung, harga-harga setiap menu makanan atau minuman yang dijual
pada warung-warung yang berjualan di Pasar Mama Papua tersebut tidak dipengaruhi oleh dampak dari relokasi tersebut. Pedagang ikan, dampak dari relokasi tersebut tidaklah mempengaruhi pada harga dagangan jenis ikan, dan harga tersebut relatif sama sebelum ataupun sesudah direlokasi. Next. Bab yang keempat, dampak relokasi pada 5 mama pedagang. Yang pertama, Mama Yani Kupai. Satu, berdagang buah-buahan. Dua, penghasilan 40.000 sampai 50.000 dalam per hari. Tiga, berdagang dari hari Senin sampai Sabtu. Yang kedua, Mama Elizabeth TKG. Satu, berdagang sagu dan ubi. Dua, penghasilan 250 dalam per hari. Tiga, berdagang dari hari Senin sampai Sabtu. Yang ketiga, Mama Martina Sawen, berdagang pinang. Yang kedua, pendapatan tidak tetap. Ketiga, berdagang tidak tetap. Yang keempat, Mama Betty Mai. Satu, berdagang sagu. Yang kedua, pendapatan per hari 150. Yang ketiga, berdagang tidak tetap. Yang kelima, Mama Yohana Mause. Satu, berdagang warung. Dua, pendapatan tidak tetap. Tiga, berdagang tidak tetap. Next. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Jacqueline Irap yang telah mempresentasikan skripsinya lebih cepat dari waktu yang diberikan. Kita akan masuk pada tahap berikut atau sesi berikut, yaitu sesi tanya jawab dari para tim penguji. Ibu Christine masih ada di layar? Halo? Ya, masih, Mama. Ya. Baik. Jacqueline siapkan alat tulis dan nanti mencatat apa yang menjadi masukan atau pertanyaan dari para penguji ya. Jacqueline sudah siap? Ya. Baik. Waktu pertama saya serahkan kepada Ibu Christine OI Sangenava Esos MSI sebagai penguji pertama untuk memberikan pertanyaan, masukan, saran, dan kritikan kepada Saudara Jacqueline Irap dalam memperlengkapi atau menyempurnakan skripsi yang telah ditulis. Baik, silakan Ibu Christine, waktunya. Ya, baik, terima kasih. Pertama-tama untuk Saudara Jacqueline, ya, saya apresiasi sekali untuk tulisan Saudara dengan judul Dampak Relokasi Pembangunan Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang di Pasar Mama-Mama Papua, Kota Jayapura. Saya sudah baca, ya. Mungkin ada beberapa catatan di dalam, nanti bisa diambil, tapi yang mau saya komentari sedikit itu mungkin nanti di bagian kesimpulan, karena saya lihat dari tulisan yang Saudara buat, bahasa yang digunakan juga sudah sangat baik sekali. Kemudian kata-kata yang dipakai di dalam juga sangat baik sekali. Kemudian yang ingin saya tambahkan mungkin yang belum saya lihat di bab 2 itu Saudara memasukkan banyak tabel-tabel yang mungkin nanti di bagian depan itu Saudara perlu tambahkan daftar tabel di mungkin setelah daftar isi, mungkin ada daftar tabel yang perlu Saudara masukkan di bagian depan. Kemudian
di kesimpulan, ya saya langsung kesimpulan karena isinya saya rasa sudah sangat baik. Di kesimpulan mungkin saudara nanti bisa menambahkan sedikit dari ini kan saudara lihat dari sisi positif dan negatifnya. Dan hanya 2 alinea saja, mungkin saudara bisa menambahkan lagi setelah saudara menulis ini, tulisan saudara ini dari rumusan masalah yang saudara buat itu ada, sorry sebentar ya. Ada 3 ya. Nah, yang saya belum lihat di situ itu bagian yang ketiga, dampak dari relokasi terhadap kehidupan ekonomi rumah tangga. Di bagian kesimpulan mungkin saudara bisa menyimpulkan sedikit dari pendapat saudara setelah mewawancarai dan hasil-hasil wawancara yang sudah saudara masukkan di dalam. Mungkin bisa saudara narasikan sedikit pendapat saudara terkait dengan hasil wawancara yang sudah saudara buat dan pandangan saudara sendiri tentang dampak relokasi terhadap kehidupan ekonomi rumah tangga dari mama-mama yang saudara wawancarai itu. Kemudian saya lihat juga untuk daftar pustakanya juga sudah lengkap ya. Karena saya lihat satu-satu dari bab 1 itu saudara masukkan semua di daftar pustaka, apa yang saudara copy itu bukunya ada, nama pengarangnya juga ada, kemudian saudara juga sudah mengurutkan sesuai dengan abjad. Mungkin itu saja dari saya yang bisa saya komentari untuk saudara. Nanti saudara bisa ambil skripsinya di saya, kemudian lihat ada coretan-coretan yang sudah saya buat untuk saudara, dan teknis-teknis titik koma sudah saya tambahkan di situ juga. Nanti saudara bisa lihat ada catatan-catatan dari saya. Mungkin itu saja Ibu Leni, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas masukan dan ada beberapa pertanyaan. Apakah Saudara Jacqueline akan memberikan jawaban atau menjawab pertanyaan dari Ibu Christine? Ada yang mau ditanggapi? Silakan. Mic-nya unmute, ya, baik. Terima kasih buat Saudara Christine atas masukan dan saran yang tadi disampaikan, yang dari ke bab 2 sama kesimpulan. Iya, terima kasih. Sudah? Halo? Sudah? Sudah, Mama. Tidak ada lagi yang mau ditambahkan? Ya, sudah, Mama. Ya, baik. Dengan demikian, pertanyaan dari Ibu Christine sudah selesai. Di daftar tim penguji undangan yang saya terima ini, memang Bapak Handro Lekito dan Bapak Iksan Rahmanto itu adalah pembimbing. Tapi sesuai dengan undangan ini, bahwa beliau berdua selain sebagai pembimbing 1 dan pembimbing 2, juga di sini dimasukkan sebagai penguji kedua dan penguji ketiga. Jadi saya hanya mengikuti undangan yang sudah dibuat oleh Ibu Kaprodi dan Imson di Prodi. Begitu ya Bapak berdua. Baik. Selanjutnya saya serahkan waktu kepada Bapak Dr. Handro Y. Lekito SOS M.Hum untuk memberikan masukan dan kritikan atau pertanyaan kepada Saudara Jacqueline Irap. Waktunya saya silakan. Silakan Pak. Tidak kedengaran. Ya, tidak kedengaran Jacqueline ya.
Halo Jacqueline. Halo. Ya, itu benar. Itu baru. Ini baru dengar. Ya, itu baru dengar. Bapak suaranya tidak kedengaran. Halo, halo, halo. Ya, ini baru kedengaran Bapak. Ibu Leni sudah dengar kah? Sudah, ini baru dengar. Oke. Tadi belum. Baik, saya langsung saja. Karena saya ini pembimbing, jadi kayaknya kalau ini juga harus mungkin kita perhatikan lagi bagaimana pembimbing uji yang dibimbing bagaimana. Kita biasanya dalam skenario itu pembimbing memberikan masukan nasihat begitu kepada yang teruji. Tapi tidak apa-apa, karena ini mungkin aturan yang baru saja dibuat dan mungkin yang bikin juga tidak tahu masalah. Jadi dia tidak tahu bahwa yang membimbing itu sebenarnya harus memberikan masukan sesuai dengan ujian masukan dari ujian atau pertanyaan-pertanyaan dari dosen penguji lainnya. Baik, Saudara Jacqueline ada 3 pertanyaan. Kau jawab singkat, padat, jelas. Pertanyaan pertama, ini berkaitan dengan perumusan masalah. Pertanyaan pertama, bagaimana pandangan mama-mama pedagang terhadap relokasi dari pasar lama ke pasar yang baru ini? Silakan. Jacqueline, waktu 2 menit kau jawab. Silakan Jacqueline. Sesuai rumusan masalah ya. Bagaimana pandangan mama-mama pedagang Papua terhadap relokasi pasar ini? Silakan. Yang di kotak saja, kau tidak perlu baca lagi. Mau dong pandangan bagaimana waktu kau wawancara dong bilang apa? Silakan 1 menit sampai 2 menit. Silakan. Pandangan dari mama-mama pedagang di pasar. Pandangan dari pedagang mama pasar Papua untuk relokasi itu mereka pendapatannya lebih tinggi. Setelah direlokasi atau sesudah direlokasi itu pendapatannya menurun, tidak sesuai dengan dong punya dagangan. Oke, itu pandangan mama ya. Yang kedua, pertanyaan kedua. Kok coba Jacqueline buat perbandingan pendapatan sebelum dan sesudah adanya relokasi. Perbandingan apa yang Jacqueline bisa sampaikan di situ? Bisa dari hasil wawancara mama Papua atau apa data yang Anda temukan di lapangan? Silakan. Perbandingan penjualan dari penjualan dari mama yang jualan pinang yang saya wawancarai yaitu Ibu itu penjualan pinang mama dia sebelum jualan di pasar lama mama Papua itu mama punya penghasilan itu lebih tinggi per hari. Biasanya mama bisa dapat 800.000 dengan modal yang dikeluarkan 200.000. Sedangkan yang di pasar baru mama dia menurunkan dia punya modal jualan
yaitu 150. Setiap hari ya? Ya, dia menurunkan dia punya Bukan dia menurunkan, tapi pendapatannya menurun. Iya, bukan. Pendapatannya dari pasar yang sudah direlokasi itu, Mama dia dapat cuma 400.000 dalam per hari. Jadi Mama dia jualan itu modal untuk belanja kembali itu, Mama dia cuma memakai 150 dalam membelanja pinang. Iya. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang berikutnya. Menurut Jacqueline, bagaimana dampak relokasi terhadap kehidupan ekonomi rumah tangga? Dan ini Jacqueline ada pakai 5 mama pedagang. Coba Jacqueline sampaikan 5 mama pedagang ini bagaimana berkaitan dengan dampak relokasi. Silakan. Yang pertama, menurut Ibu Yani Kupai. Ibu Yani berusia 26 tahun. Alamat rumahnya di Bukit Barisan, APO, Kota Jayapura. Oke, tidak perlu sebut satu-satu. Oh, sebut saja. Nama ini dia pendapatan bagaimana, mama berikutnya bagaimana supaya cepat. Tidak perlu ini karena kita sudah baca, toh? Ya. Oke, lanjut. Menurut Mama Yani Kupai, Mama dia punya penghasilan itu dalam per hari 40.000 sampai 50.000 sampai 50.000. Menurut Ibu Elizabeth TKG, itu penjualan dalam per hari cuma mencukupi 250.000. Itu berjualan buah-buah. Kalau yang Mama Yani Kupai itu berjualan buah-buah. Terus yang ketiga, menurut Ibu Martina Sawen, penghasilan dalam sehari cuma tidak menetap, dia punya penjualan. Kalau menurut Ibu Betty Mai, dia punya penghasilan yang dari berjualan sagu, itu Ibu dalam per hari bisa 200 hingga 300.000. Menurut Ibu Yohana Mause, dalam per hari Oke, sudah? Oke. Saya punya pertanyaan terakhir ya. Jacqueline punya tulisan ini baik ya. Saya terima kasih. Jacqueline punya kesabaran juga untuk dibimbing. Terima kasih juga untuk pembimbing 2 Pak Iksan yang juga membimbing dengan baik. Dan mungkin ini juga pelajaran untuk mahasiswa yang lain supaya mahasiswa bisa sabar untuk dibimbing. Ya, kadang mahasiswa mau paksa cepat, sedangkan skripsinya belum jadi, tetapi mau cepat untuk ujian. Ya, terima kasih Jacqueline. Saya ingat mungkin beberapa bulan lalu Jacqueline ada SMS saya, WA saya di saat misalnya ingatkan saya, Bapak, Mama dan Bapak sutanya saya ini belum selesai. Begitu tuh Jacqueline. Sudah WA saya begitu. Iya, Bapak. Karena engkau sabar, kita harus baca baik dulu, begitu ya. Tapi hari ini kan, terima kasih Ibu Kristen tadi memuji dia tulisan ini. Saya berterima kasih. Itu artinya bahwa kau kerja dengan
serius, baik, dan kau punya hasilnya juga baik. Begitu. Tapi Jacqueline, ada satu pertanyaan saya. Saya sebenarnya tidak terlalu percaya bahwa dampak relokasi ini yang membuat mama-mama dong punya pendapatan menurun. Karena saya anggap itu wilayahnya strategis. Itu di tengah kota. Itu pusat pertokoan. Pusat hotel di situ. Pokoknya pusat kota itu ada di situ. Kira-kira ada saya pikir ini mungkin harus perlu individual deep structure-nya harus dicari tahu. Ya, dicari tahu kenapa ini terjadi. Karena saya tidak terlalu percaya bukan karena tempatnya, tapi pasti ada faktor lain yang menyebabkan bahwa sehingga penurunan pendapatan. Nah, entah mungkin itu saya beberapa kali baca di internet atau baca komentar kita punya saudara-saudara Papua sendiri bahwa di tempat itu harganya terlalu mahal. Mungkin itu salah satu alasan orang enggan datang belanja di situ. Ya. Atau mungkin kurang promosi atau apa, tapi saya mau dengar pendapat dari Jacqueline dulu. Kira-kira apa yang Jacqueline rasakan? Ini kan pendapat mama-mama dorang. Mungkin dong pikiran juga bisa betul. Bahwa dong dapatnya karena tempatnya kurang strategis, tapi kalau saya pikir bukan tempatnya tidak strategis, justru tempatnya sangat strategis. Cuma ada persoalan ke dalam yang perlu diteliti secara mendalam. Bagaimana Jacqueline, kau punya pendapat? Singkat saja, setengah menit. Yang tadi Bapak katakan memang benar. Kenapa penjualan di pasar yang sudah direlokasi itu menurun? Saya sudah bertanya di beberapa pembeli juga, mereka katakan juga harganya terlalu mahal, sehingga mereka juga tidak membeli di situ. Mereka mencari pasar lain untuk membeli dengan harga yang lebih murah. Baik, terima kasih Jacqueline. Itu artinya bahwa kita perjumpaan terakhir di museum itu, kau bisa melaksanakan satu misi yang penting, yaitu kau mengecek ke pembeli. Baik, terima kasih ya. Itu kau punya kajian antropologi yang baik. Terima kasih, saya kembalikan. Ibu pimpinan sidang ujian skripsi yang saya hormati, Ibu Dr. Manalip, saya kembalikan. Salam hormat, Ibu Len. Baik, terima kasih Pak Dr. Handro yang telah memberikan masukan kepada Jacqueline maupun juga ada pertanyaan tadi sehingga waktunya bisa lebih cepat. Ada 3 pertanyaan tadi, nanti itu menjadi catatan bagi Jacqueline ya. Baik, terima kasih banyak Pak Handro. Kita melangkah lagi kepada penguji yang berikut. Bapak M. Iksan Rahmanto S.An. MA, yang dalam hal ini sebagai pembimbing 2, tetapi juga di sini ditulis sebagai penguji ketiga. Silakan Pak Iksan untuk memberikan masukan ataupun pertanyaan juga kepada saudara Jacqueline Irap. Silakan Baik. Pak. Terima kasih Ibu Leni sebagai Ketua Sidang Ujian Skripsi untuk Saudara Jacqueline. Yang pertama saya mohon maaf karena keterlambatan saya, karena perbedaan waktu saya sekarang sedang pulang untuk menjenguk ibu saya yang sedang sakit. Terus yang kedua, terima kasih kepada Bapak Handro sudah bersabar menguji Saudara Jacqueline, dan yang ketiga terima kasih Jacqueline atas kesabarannya juga. Tidak apa-apa, pelan-pelan, yang penting kita bisa ujian hari ini dan bisa terwujud dengan baik skripsinya. Dari saya, ini Jacqueline, saya pengen dengar bagaimana pandangan mama-mama itu bercerita ke kamu tentang perpindahan relokasi itu. Kamu menyebut di bab 3 itu
Negatifnya adalah karena kurang maksimalnya perubahan tempat. Nah, yang kedua, saya apresiasi dari Bapak Handro memberi masukan untuk memandang itu dari perspektif pembeli. Nah, Saudara Jacqueline bilang tadi karena di situ harganya lebih mahal, jadi pembeli tidak membeli di situ. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana pandangan mama-mama? Apakah mereka pernah bercerita ke kamu tentang perspektif pembeli ini? Apakah mereka menyadari hal itu bahwa mereka memasang harga mahal atau bagaimana? Itu dulu. Silakan Jacqueline. Sampai saat ini kalau mau dibilang mama dong belum sadar dengan dong punya harga yang mereka naikkan selama berjualan. Tapi apakah mereka mengetahui bahwasannya pasti kan mereka berjualan di situ juga pasti punya komunikasi ke mama-mama yang lain yang berdagang mungkin di Yotefa atau di Pasar Hamadi atau di pasar yang lain. Mereka pasti mengecek harga kan? Iya. Nah, menurut mereka bagaimana ceritanya itu? Ketika mungkin mereka curhat ke kamu atau apa, mungkin ada yang belum sempat kamu masukkan ke dalam skripsi ini, datanya itu gimana ceritanya? Mereka berjualan di Pasar Mama Papua itu, mereka membeli kembali di Pasar Yotefa karena harga di Pasar Yotefa lebih murah. Jadi mereka membeli kembali di Pasar Yotefa, terus mereka jual kembali lagi di Pasar Mama Papua dengan harga yang lebih tinggi. Oke. Di bab 4 kita melihat tentang dampak ekonomi keluarga. Dari mama-mama yang kamu wawancarai, ada 5 orang itu, selain dampak berkurangnya pendapatan itu, apakah itu juga berdampak ke ekonomi keluarga mereka, katakanlah di hal lain? Dampak di ekonomi itu, kalau saya rasa mereka tidak merasakan kerugian. Malahan mereka bersyukur atas penjualan mereka sehari-hari bisa menambah keuntungan biaya pendidikan anaknya. Terus mereka bisa membeli hasil kendaraan sendiri untuk berjualan, tidak perlu lagi menyewa lagi kembali. Oke. Meskipun pendapatan mereka menurun ya dibandingkan di pasar yang lama ya. Iya. Oke. Terus yang tadi untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana sih itu pembagian lokasi ini berjualan? Kan dulu mungkin mama-mama juga sudah punya peraturan tersendiri ya mungkin yang di antara penjual atau pedagang di situ. Siapa duduk di mana, siapa menaruh barang di mana, begitu ketika ini direlokasi ke pasar yang baru itu siapa yang menentukan? Siapa bisa berjualan di mana itu siapa yang menentukan? Berjualan di pasar yang sudah direlokasi itu seperti ada ketuanya. Jadi yang berjualan buah dan sayur itu di lantai pertama, yang berjualan pinang itu di lantai kedua, yang berjualan warung itu di lantai ketiga, sedangkan yang di lantai 4 di atas itu masih kosong. Iya, maksud saya katakanlah di lantai pertama, kan lantai pertama itu kan luas. Ada yang mungkin dekat tangga atau dekat jalan begitu. Siapa yang menentukan siapa boleh jualan dekat tangga atau siapa dekat jalan begitu? Apakah ada yang berjualan itu mereka kayak seperti ada ketuanya di dalam pasar itu. Jadi ketua itu yang menentukan mereka berjualan. Seperti mama yang ini berjualan buah, tempatnya di bagian sini sendiri. Terus yang mama yang berjualan sayur itu sendiri. Jadi tidak campur.
apakah pernah kamu mendengar ada cerita dari mama-mama itu menjadi persoalan, katakanlah itu menjadi konflik gitu. Saya memilih di sini begitu. Apakah pernah ada cerita seperti itu? Pernah ada, mama ada berkelahi karena dia ingin tempatnya di sebelah, tapi mama yang ini sudah datang duduki. Mereka berkelahi karena tempat jualan juga. Tapi mau bagaimana kalau sudah keputusan dari dia punya ketua pasar. Karena mama dia mau duduk lagi kembali, tapi sesuai dari peraturan ketua juga, jadi mereka ikuti saja. Oke. Itu lantas penyelesaiannya bagaimana? Apakah hanya menerima saja atau ada komunikasi di antara pedagang satu dan yang lainnya? Itu kurang tahu, kayaknya mama dia menerima saja. Menerima saja. Oke. Nah, Bapak Handro, mungkin saya pikir dari Saudara Jacqueline ini banyak sekali data yang dia catat di catatannya. Waktu kami diskusi saya mendengar itu, cuman ketika saya baca skripsinya sampai pada ujian ini masih ada beberapa mungkin data yang belum dimasukkan atau lupa ya, Jacqueline. Dan itu penting. Kamu nanti bisa tambahkan di situ data-data semacam ini, curhatan-curhatan atau ya perbincangan yang informal itu juga penting. Itu akan menambah atau memperkaya etnografi kamu. Seperti itu. Dan saran saya, kalau memang mau diperbaiki nanti, di bab 4 atau di bab 3, sehabis kamu mengutip hasil wawancara itu, jangan selesai di situ, tapi kamu interpretasi. Kamu tafsirkan. Ini dihubungkan dengan hal yang lain bagaimana. Itu akan menambah kekuatan analisis kamu. Dan itu akan bisa menambah kamu di bagian kesimpulan. Saya setuju dengan Ibu Christine, kesimpulan bisa kamu tambahkan di situ karena hanya 2 alinea saja. Sebenarnya banyak yang bisa kamu tarik dari mini etnografi yang kamu lakukan terkait relokasi pasar mama-mama Papua ini. Begitu ya Jacqueline, terima kasih sudah mau bersabar selama bimbingan. Sukses selalu. Baik, saya kembalikan waktu dan tempat. Baik. Terima kasih Mas Iksan, terima kasih. Baik, Bapak. Ibu Len lanjutkan. Halo Ibu Len. Halo, Pak Iksan. Mainkan. Pak Iksan sudah selesai? Baik, Ibu, sudah Ibu. Ya, baik. Terima kasih Pak Iksan sebagai semoga orang tuanya cepat sembuh dan juga sebagai pembimbing. Baik. Terima kasih Pak Ahmad. Ya. Pak Abner ada? Pak Abner. Halo. siap Ibu. Ya. Silakan Pak Abner untuk memberikan masukan, pertanyaan kepada Saudara Jacqueline Juliana Irap. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu pimpinan, Ibu Ketua Penguji. Selamat pagi menjelang siang bagi Saudara teruji, Ade Jacqueline Irap. Ya, secara sistematika berkaitan dengan penulisan dari skripsi Saudara sudah sangat baik. Nah, berkaitan juga dengan isinya sangat menarik sekali isu yang diangkat. Untuk berkaitan dengan apa yang sudah Saudara tulis, mungkin ada beberapa catatan penting yang mungkin saya lihat belum muncul di dalam skripsi Saudara. Mungkin dari proses bimbingan dari pembimbing 1 dan juga pembimbing 2 mungkin sudah disampaikan, tapi mungkin secara sistematika penulisannya mungkin Saudara Jacqueline belum menulis itu ke dalam skripsi. Mungkin yang pertama berkaitan dengan
Pasar Mama Papua. Ini sangat menarik karena Pasar Mama Papua ini jadi pemantik untuk beberapa wilayah kabupaten dan juga kota di daerah lain sampai di provinsi lain di Papua dan Papua Barat. Akhirnya perhatian pemerintah pusat untuk membangun pasar khusus bagi Mama Papua itu dibangun. Nah, ini sangat menarik isu ini. Nah, terus kemudian yang berikutnya di dalam penulisan ini saya tidak melihat secara apa namanya apa yang ditulis oleh saudara Jacqueline, di mana peran pemerintah itu yang pertama, terus kemudian yang kedua di mana peran apa namanya solidaritas ini, rekan-rekan solidaritas pasar-pasar Mama Papua yang kemudian mengusulkan atau mengusulkan kepada pemerintah agar pasar Mama Papua ini dibangun. Nah, yang mungkin di situ juga harus saudara Jacqueline munculkan bagaimana tanggapan atau peran pemerintah terhadap pasar ini. Nah, ini fungsi pemerintah seperti apa begitu dengan kondisi apa yang terjadi sekarang. Karena fungsi pemerintah di sini juga harus melihat bagaimana mereka menertibkan beberapa pedagang atau ya penjual-penjual yang kemudian tidak berjualan di pasar Mama Papua. Karena mungkin faktor yang tadi sudah saudara Jacqueline sampaikan bahwa dari segi pendapatan ketika mereka berjualan di pasar Mama Papua, pendapatan mereka bukan semakin naik tapi semakin menurun. Nah, posisi itu juga harus Jacqueline lihat karena ketika mereka berada di pinggiran toko, terus kemudian emperan toko yang sekarang sedang terjadi ini, karena ada beberapa yang sepanjang, nanti lihat di sepanjang pinggiran Galail itu sebelah jalan, nah itu masih ada yang berjualan di situ. Karena mereka merasa bahwa ya itu posisi pasar Mama Papua bukan terlalu sih, cukup jauh juga dari pembeli, begitu. Maksudnya mereka merasa di pinggiran toko itu lebih dekat dengan pembeli, sehingga misalnya macam mereka yang jualan di situ ada yang jual pinang, ada yang jual buah-buahan, yang komoditas dua itu yang kemudian sedang berjualan tidak di luar tidak di pasar Mama Papua tapi di luar dari pasar Mama Papua. Nah, ini juga harus dilihat. Kenapa Mama dorang tidak jualan di pasar yang sudah disediakan oleh pemerintah. Nah, terus kemudian itu dari perhatian pemerintah terhadap penertiban untuk proses jual beli di tengah kota. Nah, di sisi lain kan kalau kita lihat dari tata kota juga pasti posisi pedagang ini juga dia agak sedikit mengganggu karena dia berjualan di atas trotoar, terus kemudian atau di atas tempat yang orang jalan yang sebenarnya peruntukannya untuk pejalan kaki. Nah, sementara posisi yang seharusnya sudah disiapkan oleh pemerintah ada di pasar Mama Papua. Nah, ini kira-kira peran pemerintah seperti bagaimana? Nah, di situ juga kemudian dari sisi harga juga memang kalau kita bandingkan harga di toko sayur atau buah itu dia lebih murah dibandingkan kita beli di pasar Mama Papua. Itu memang terjadi dan itu yang kita rasakan sendiri. Nah, terus kemudian kita lihat juga dari teman-teman ini komunitas solidaritas pasar Mama Papua ini. Yang kebetulan di situ juga ada kita punya alumni, ada Kakak Nathan Tepai. Nah, di situ juga Jacqueline sebenarnya bisa mewawancari beliau, begitu, mencari kakak dia kira-kira bagaimana proses pendampingan dari teman-teman atau kakak-kakak orang di komunitas ini
terhadap terhadap pedagang di pasar Mama Papua seperti apa. Nah, karena apa namanya ada beberapa masalah yang muncul berkaitan dengan pengelolaan pasar itu juga. Siapa yang kelola pasar? Apakah pemerintah atau solidaritas ini Mama Papua atau seperti apa? Begitu. Nah, mungkin dua itu yang sebenarnya mungkin bisa Jacqueline masukkan di dalam penulisan ini sehingga kita juga bisa lihat dari sisi pemerintah seperti apa. Terus kemudian teman-teman yang dulu, kakak-kakak orang yang dulu kemudian menginisiasi pembentukan Pasar Mama Papua ini dari solidaritas ini, yang kemudian di situ Jacqueline juga ada tulis tentang dari gambaran umum tentang pasar Mama Papua ini. Yang di situ ada Rojit Jitmau almarhum dan rekan-rekan. Nah, salah satunya juga ada punya kakak alumni Nathan Tebay juga terlibat dalam komunitas itu yang kemudian memperhatikan mereka Mama Papua yang dulunya sebelum bergeser ke pasar baru Mama Papua yang dibangun dulunya di depan ada foto yang Jacqueline naikkan dalam skripsi Jacqueline tulis itu di depan Galayal itu parkiran Galayal, terus kemudian dia bergeser ke depan kantor BKD atau penerangan itu, terus kemudian dia bergeser lagi ke gedung baru yang sudah dibangun oleh Presiden Jokowi khusus pasar Mama Papua. Nah, terus kemudian di sisi ada hal lain juga mungkin belum dimunculkan dari tulisan ini yang saya lihat mungkin coba dilihat kalau sudah ada yang mengelola pastinya secara administrasi dan lain sebagainya itu tercatat beberapa jumlah pedagang sebenarnya yang ada di Pasar Mama Papua itu. Terus kemudian juga dari jenis dagangannya apa saja pasti lengkap itu datanya. Nah, itu yang juga bisa ya jadi perbandingan juga. Seperti yang tadi pembagian dari lantai 1 sampai lantai 4. Nah, setidaknya dari konstruksi bangunan juga kadang orang yang kita sebagai pembeli kadang juga mau naik ke lantai 2, lantai 3 ini semalas karena harus panjat lagi ke atas. Sementara kita mau yang praktis, semua ada di bawah situ supaya ya kita masuk belanja terus kemudian langsung jalan pulang. Jadi tidak terlalu ribet harus naik ke atas. Mungkin ada yang kaki, apalagi orang-orang tua yang kaki sakit, asam urat dan lain sebagainya, tidak mungkin panjat tangga ke atas lagi. Dong lihat yang gampang-gampang di bawah saja terus dong pulang. Mungkin seperti itu juga jadi bisa kita jadikan sebagai salah satu perhatian juga. Terus perbandingan harga juga, misalnya macam harga di Pasar Mama Papua, terus kemudian apa yang ada di Pasar Hamadi, yang ada di Pasar Koya, di Pasar Otonom sini, juga yang ada di Pasar Cigombong, dia harga mirip-mirip, harga yang ada di Pasar Papua dia harga mirip-mirip dengan Pasar Cigombong. Pasar kaget di Cigombong, dia harga buah, harga sayur, harga ikan asar itu. Dia tidak jauh berbeda dengan, kadang dia justru lebih mahal dari Pasar Cigombong ikan asar. Nah itu. Jadi kadang kalau kita mau belanja di, macam saya juga yang tinggal di seputaran Kota Raja, kadang mau belanja di Pasar Cigombong, yang di situ mayoritas juga mau Papua yang jualan, tapi selain itu juga ada masyarakat dari suku lain juga yang berjualan di situ. Kita kalau belanja di Pasar Cigombong itu agak sedikit mahal, jadi lebih mending kita belanja di Pasar Koya yang ada di Otonom sana, karena biasanya itu di tengah malam baru Suaranya hilang. Halo Pak Abner. itu harganya lebih mahal dan lebih banyak. Ya, halo.
Ya, lanjut. Mungkin itu saja, Ibu. Halo? Ya, sudah? Sudah, Ibu. Mungkin Oke. itu saja dari saya. Terima kasih. Baik. Ya. Terima kasih kepada Bapak Abner Kre, Esos MSI yang telah mengajukan beberapa masukan dan pertanyaan kepada Saudara Jacqueline. Saudara Jacqueline, yang terakhir dari saya, skripsi ini bagus, sangat bagus kalau menurut saya. Bagus sekali nih. Caranya saudara menulis, saudara mempilah-pilah. Cuman memang ada bagian-bagian yang tidak tuntas begitu. Penulisannya tidak sampai apa? Dia penulisannya itu macet di tengah-tengah. Jadi seperti bab 4 itu hanya menjelaskan tentang wawancara yang saudara lakukan dengan 5 mama itu. Tapi perlu juga saudara simpulkan apa dari yang mereka yang mereka sudah jelaskan dalam wawancara itu perlu dibuat satu bagian untuk menyimpulkan itu. Ya, ini skripsi ini saya anggap bagus. Saudara menulis dan baik sekali dalam pembimbingan kedua pembimbing saudara. Saya sangat mengapresiasi ini. Saya mau tanya dulu sama Jacqueline, apakah di Pasar Mama Papua itu ada kantor pasar? Halo, unmute. Mic-nya masih unmute. Ya. Silakan Jacqueline. Apakah di kantor pasar di Pasar Mama Papua itu ada kantor pasarnya? Ada Mama. Itu di Ya. Ada Mama. Ya. Itu di bagian di sebelah Pasar Lama ini, Mama Papua itu ada kantornya. ya. Saudara sempat mewawancarai kepala kantor pasar? Wawancara kepala pasarnya sempat 1 kali saja. Ya. Setelah itu Bapak seperti bilang kabar, dia maunya saya sendiri yang temani dia di dalam dia punya ruangan. Jadi saya juga takut. Oh begitu. Nah, tapi biasa di dalam Apalagi datang dengan ada staf teman juga, dia tolak. Oh. Biasa di kantor Biasa juga pasar ada kalau macam dia WA tuh nanti sudah lewat jam. Jam-jam berapa? Jam-jam sudah mau sore baru dia suruh saya datang ke kantornya. Dia tidak punya staf lain di kantor situ? Ada, tapi Bapak maunya macam saya harus ketemu dia sendiri. Oh ya, berarti ada indikasi lain ya sudah. Tidak, maksudnya begini, kalau saudara sempat mewawancarai kepala kantor pasar, berarti nanti ada banyak penjelasan yang dia bisa sampaikan kepada saudara. Artinya dalam melengkapi bagian-bagian yang masih kurang dari skripsi ini, tahu? Memang sudah bagus, cuman itu yang kita baca kok dia putus sampai di sini, tidak ada kelanjutan gitu. Padahal kita masih mau pingin apa sih dari bab 4 ini, kesimpulannya apa, hasil analisisnya dari Jacqueline itu bagaimana. Nah, mungkin ada data-data lain yang bisa didapatkan dari kepala pasar. Itu yang pertama. Kemudian di bagian penjelasan latar belakang sampai mau masuk ke rumusan masalah, Ibu belum menemukan alasan kenapa saudara meneliti tentang ini. Mama Papua di pasar, mama pedagang di pasar Mama Papua itu kenapa? Maksudnya apa yang mau diambil, apa yang mau dipetik dari situ, dari penelitian ini, apa yang saudara inginkan begitu? Hasilnya apa? Kalau bahasa ilmiahnya, novelty-nya itu apa? Kebaruan dari ini apa? Apa sebenarnya yang Jacqueline mau sampaikan kepada pembaca skripsi ini, dalam skripsi ini? Bisa Jacqueline jawab ke Mama?
Alasan saya mengambil judul ini karena di Pasar Mama Papua itu direlokasi. Jadi saya ingin mengetahui tentang dia punya harga pendapatan dari pasar sebelum dengan pasar sesudah. Tapi tadi dari penjelasan Jacqueline kepada Bapak Ibu yang pertama menguji, Jacqueline bilang pendapatan menurun. Iya, Lebih pada waktu mereka berjualan di depan supermarket Gelail di situ ya, depan Hotel Yasmin itu, di lahan terbuka. Apakah Jacqueline sudah tanya, mereka yang sekarang ada di Pasar Mama Papua di percetakan ini, mereka itu juga yang pindah dari sana atau mungkin yang dari sana tuh tidak semua pindah ke situ? Yang pindah di pasar baru itu cuma beberapa saja, yang Ya. lainnya masih menetap. Ya, oke. Terus apakah di pasar yang sekarang ini mereka duduknya berkelompok atau diatur? Kalau di pasar yang lama, kalau di pasar yang di depan Gelail itu, yang di jalan itu mereka duduk berkelompok. Jadi kelompok Wamena, Mama-Mama Wamena sendiri, kelompok Mama-Mama Paniai sendiri. Jadi ada ya secara budaya mereka punya ya sensitif yang kuat begitu karena ada sama-sama dalam satu lokasi. Mereka merasakan saudara mereka juga ada hubungan-hubungan ya karena tadinya saya sempat ada waktu di pasar lama, Mama tuh sempat wawancara beberapa mama di situ, dan mereka katakan kami yang ini nih semua Paniai, yang sana tuh semua Wamena. Jadi mereka duduk berkelompok. Apakah di pasar yang baru sekarang seperti itu atau bercampur baur? Berbaur. Kalau yang di pasar baru itu mereka duduknya teratur, tapi tidak berkelompok. Ya, itu. Jadi memang ada sebagian dari pasar lama yang tidak masuk ke pasar baru sekarang ya. Ya. Memang benar harga di sana cukup tinggi. Jadi kangkung yang kita bisa beli 5.000 itu di situ kita beli 10.000. Makanya pembeli juga sudah masuk ke situ mahal. Terus mungkin yang dicari tidak semua terpenuhi seperti begitu kan? Seperti misalnya jantung pisang. Jantung pisang orang harus iris lagi sendiri. Kalau dia jual dalam bentuk buah, itu berarti harus bawa pulang lagi iris. Kadang-kadang ibu-ibu yang berpikir praktis, dia mau yang sudah diiris. Jadi dia pulang, dia tinggal mengolah saja. Tapi kalau sampai ke rumah lagi, baru mesti lepas bagian-bagian luar dari jantung pisang, baru dia iris, itu makan waktu. Begitu juga rebung. Nah, seperti itu. Tadi dari Pak Afner, benar ya, kalau di pasar Cigombong juga itu cukup mahal. Cuman di pasar Cigombong itu warnanya sudah lebih multi. Jadi kalau dibandingkan dengan pasar Mama Papua itu kan asli semua orang Papua di situ kan? Ya, tidak ada orang pendatang. Tapi kalau di pasar Cigombong itu dia sudah berbaur. Ada beberapa, ya memang tidak banyak, tapi ya kalau dihitung-hitung ada selain etnis Papua yang di situ di pasar Cigombong itu ada Buton, ada Jawa, ada Makassar. Nah, jadi walaupun harganya mahal, tapi untuk memenuhi kebutuhan sekitar daerah Kota Raja sampai Kota Raja Dalam, Cigombong, ada orang Abe juga yang datang belanja ke situ karena mereka mau sayur yang segar. Nah, seperti itu. Apakah dengan relokasi ini juga ada perubahan? Misalnya dulu dia jual singkong, betatas, sekarang dia jual sayur. Adakah seperti itu? Sehingga pendapatannya menurun. Adakah yang dulu di pasar lama dia jualan dagangannya, komoditasnya beda dengan yang sekarang? Ada begitu? Iya, sama ada. Ada juga, ya itu juga mungkin membuat menurunnya. Oke, ya. Bagian bab 4 itu
sebaiknya dari hasil kasus-kasus dari 5 mama ini ada satu rangkuman begitu yang Jacqueline buat. Jadi ini di sini kan hanya memaparkan apa saja yang dari mama pedagang yang 5 orang. Tapi mungkin bagian akhir itu perlu ada di situ rangkuman dari apa yang Jacqueline dengar, kemudian Jacqueline simpulkan. Jadi bagaimana dampak relokasi terhadap ekonomi keluarga itu seperti apa. Nah, supaya dia bermuara pada kesimpulan. Karena di kesimpulan ini tidak ada membicarakan tentang pendapatan, hanya pandangan saja. Hanya dua alinea ya di sini. Seperti itu. Perlu ada bagaimana pendapatan mereka, karena dijudulkan terhadap pendapatan pedagang. Nah, apakah pendapatan pedagang itu meningkat? Bagaimana? Tapi tadi Jacqueline ada menjelaskan kalau tidak salah di Bapak siapa ya, mereka bisa menyekolahkan anak. Apakah ada pendapatan lain kah di luar dari mereka sebagai pedagang di pasar percetakan itu, pasar Mama Papua? Bagaimana Mama? Ya, tadi kan Jacqueline ada jelaskan bahwa dari hasil ini katanya mereka bisa beli motor, mereka sekolahkan anak. Tapi di bagian lain Jacqueline jelaskan juga pendapatan menurun. Itu bagaimana ya? Dua hal yang tidak ketemu begitu, yang tidak saling mendukung. Pendapatan menurun, tapi mereka bisa sekolahkan anak, mereka bisa beli motor. Apakah ada pekerjaan lain juga yang dilakukan oleh anggota keluarga lain selain mama tadi sebagai pedagang? Itu perlu dipertanyakan, ya? Iya. Baik, saya kira cukup bagus, cuman memang kalau menurut saya perlu dituntaskan begitu ya. Perlu ada seperti bab 4 itu perlu ada rangkuman dari apa yang Jacqueline sudah wawancara itu, ada satu rangkuman, ada satu berupa analisis dari Jacqueline sendiri. Oke, baik. Saya kira itu cukup. Halo Bapak Ibu dosen. Sesi kedua dari ujian skripsi ini sudah selesai dan waktunya saya skors dulu untuk kita bicarakan bersama. Jacqueline silakan keluar dulu kah? Bagaimana Bapak Ibu? Halo? Ya, Ibu Len, saya bilang dia keluar ini, ruangan ini saya suruh Jacqueline keluar. Oh iya, ya. Jacqueline kok tinggalkan ruangan, kok kuit tetap begitu saja. Ya, karena Pak Ahmad mau ke masjid jadi. Ayo Pak Ahmad itu. Bicara cepat-cepat ya. Dan Tuhan marah itu, aduh. Oke. Baik, bagaimana ada masukan-masukan untuk Jacqueline ini? Kalau dari saya kira sudah cukup bagus itu. Bagus penulisannya, cuman memang belum tuntas. Terutama di bagian bab 4, kesimpulan, seperti itu. Baik, saya langsung Ibu Len, saya waktu jadi. Ya. Iya, terima kasih untuk masukan, kritik, saran dari teman-teman dosen, terutama yang menguji. Ibu Christine, terima kasih. Pak Abner, terima kasih. Ibu Leni, terima kasih. Pak Iksan dan saya kita pembimbing jadi. Mungkin hal yang kita perlu mengkaji lebih jauh lagi. Saya pikir ada tulisan lebih lanjut lagi tentang kajian-kajian pasar Mama Papua ini. Meskipun dia menjadi mainstream, seperti tadi Pak Abner katakan, dia menjadi mainstream dan kemudian di daerah-daerah lain diusulkan. Cuma saya kebetulan di Ibu Gebda kita diskusi-diskusi jadi. Saya ingin kita sebenarnya melihat bahwa ini kan sebenarnya gerakan tahun 2009 saya ingat. 2009 mereka protes ke DPR, protes ke gubernur dan sebagainya untuk menolong Mama Papua. Tetapi ternyata tadi Pak Albert bilang Solpap itu solidaritas pedagang perempuan atau perempuan pedagang Papua. Ya, itu situasi itu kayaknya memang betul. Kita lihat mereka pakai kacamata kapitalis. Kacamata kapitalis untuk melihat Mama Papua ini.
mereka menjadi kasihan kepada mau Papua yang jualan di pinggir jalan, mau tolong mereka pindahkan ke itu rumah bangunan-bangunan tingkat itu. Ternyata di situ menyusahkan mau Papua. Ya. Ya, ini nanti kita coba pertimbangkan karakter pedagang Papua ini seperti apa. Kita ini bukan kapitalis, kita sosialis. Ya. Itu harus dipahami. Mungkin nanti kajian lebih lanjut, tapi terima kasih untuk masukan teman-teman. Karena nanti kita lihat ini sebenarnya kita lihat pedagang yang termarginal, kita pindahkan dia, tapi ternyata mengasingkan dia teralienasi lagi. Ya. Dia mengalami double trauma dari termarginal pindah ke teralienasi. Tapi kita menggunakan kacamata kita akademis, menggunakan kacamata kita sebagai birokrat, tapi kita tidak tahu bahwa sebenarnya menyusahkan dia. Kalau tadi dia tinggal di jalan raya, dia uang banyak. Sekarang kalau pindah dia, malah dia mengalami kesulitan. Baik, itu bisa baca refleksi saja. Ya. Tetapi terima kasih saja, terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan masukan kritik. Nanti ini saya sampaikan kepada ikan, saya catat juga. Terima kasih untuk Pak Iksan yang sudah membimbing dengan baik. Terima kasih, saya kembalikan Ibu Len. Ya. Mungkin saya pikir terima kasih kalau ada ibu-ibu dan bapak-bapak anggap dia tulis baik, saya juga berterima kasih untuk itu. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu yang lain, jadi kita putuskan saja bahwa sidang ujian skripsi untuk Jacqueline Juliana Irap ini sifatnya hasilnya baik ya, jadi bisa dilanjutkan ya. Artinya untuk selanjutnya kita boleh, kita luluskan dia kan, gitu ya. Tolong masukan dari yang lain. Ya, baik, Bu Christine, Pak Abner. Iya, Ibu. Ya, baik, oke. Saya pikir tidak ada masalah. Bagus sebenarnya apa yang diangkat, cuman memang ya dalam banyak hal belum tuntas. Mungkin waktu juga ya, tidak apa-apa. Baik, kalau begitu kita masuk pada tahap berikut yang ketiga. Tahap pembacaan hasil ujian dalam berita acara ujian skripsi. Saudara Jacqueline boleh masuk kembali mungkin ya. Ibson, tolong supaya Jacqueline masuk kembali dan silakan Jacqueline boleh masuk kembali. Baik, kita langsung lanjut kepada baik. Jacqueline silakan berdiri. Jacqueline berdiri, Jacqueline. Untuk Jacqueline. Baik. Waktunya skor saya cabut dan saya buka kembali. Silakan Saudara Jacqueline Irap, Bapak Ibu dosen, tim penguji, saya akan membacakan berita acara ujian skripsi. Pada hari ini Jumat 24 Juni 2022 di ruangan ujian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik telah datang menghadap panitia pelaksana dan tim penguji skripsi, panitia pelaksana, penanggung jawab Dekan FISIP, penanggung jawab pembantu Dekan 1 FISIP, pelaksana, ketua jurusan antropologi, tim penguji 1, Dr. Leni M. Manalip, MSI, 2, Abner Krey, Esos, MSI, 3, Christine OI Sangginapa, Esos, MSI, 4, Dr. Handro Y. Lekito, Esos, MHUM, 5, M. Iksan Rahmanto, SAN, MA. Seorang mahasiswa, nama Jacqueline Juliana Irap, NIM 2017 0311
024 020. Jenjang program strata 1. Program studi antropologi sosial, jurusan antropologi dengan maksud mempertahankan skripsi yang berjudul dampak relokasi pembangunan pasar tradisional terhadap pendapatan pedagang di Pasar Mama-Mama Papua, Kota Jayapura. Dengan dosen pembimbing 1, Dr. Handro Y. Lekito Esos M. Hum, dosen pembimbing 2, M. Ihsan Rahmanto, S.An. M.A. Kumpul di atas, tunggu di fakultas. Sidang ujian Ada kasih menguji skripsi, jadi skripsi dimulai pada pukul menguji skripsi baru nanti kamu tunggu. 9.30 WIB, serta telah diajukan pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan skripsi yang telah dijawab dan oleh mahasiswa tersebut di atas. Tim penguji telah mempertimbangkan skripsi serta jawaban-jawaban dari Saudara Jacqueline Irap dengan mempertimbangkan 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi, 3. Statuta Universitas Cendrawasih tanggal 18 April 2017, 4. Peraturan Akademis Universitas Cendrawasih Nomor 232 UN 20 DL 2016 11 April 2016. Tim penguji menetapkan Saudara Jacqueline Juliana Irap dinyatakan lulus dengan nilai yang diumumkan kemudian. Berita acara ini dibacakan di depan sidang ujian skripsi dan telah ditandatangani oleh panitia, pelaksana, dan tim penguji yang ditutup pada pukul 11.20 waktu Indonesia Timur. Jayapura 24 Juni. Panitia pelaksana dan tim penguji Marlina Flasi Esos M. Hum PhD, Dekan FISIP, Dr. Meliana R. Pugu SIP MSI, Pembantu Dekan 1 FISIP, Dr. Leni M. Manalip MSI, Ketua Pelaksana. Tim penguji Dr. Handro Y. Lekito Esos M. Hum, Pembimbing 1, M. Ihsan Rahmanto S.An. M.A., Pembimbing 2, Dr. Leni M. Manalip Esos MSI, Ketua, Abner Kre Esos MSI, Anggota, Christine O.I. Sanggenafa Esos MSI, Anggota. Saudara Jacqueline Irap diberikan waktu untuk memperbaiki dan melakukan bimbingan kepada pembimbing dan juga kepada penguji apa yang saudara perbaiki dan lakukan sebelum atau 1 minggu ya, karena kita akan masuk ke yudisium itu pada Juli nanti. Memang kalau tidak salah tanggalnya belum ditetapkan ya, tapi di bulan Juli. Jadi tolong saudara Jacqueline nanti kembali kepada pembimbing dan para penguji tadi untuk memperbaiki apa yang perlu ditambahkan lagi. Baik, dengan demikian ujian skripsi atas nama Jacqueline Juliana Irap pada siang hari ini telah selesai dan saya tutup secara resmi. Terima kasih Bapak Ibu dosen yang telah berpartisipasi. Terima kasih Kakak Abner yang sudah buat link. Juga Ibu Gerda, Terima kasih Ibu. dan semua. Ya, Jacqueline selamat. Selamat Jacqueline. Jacqueline, selamat. Ya.